Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Let's Talk with Ida Kuraini, kali ini saya bawakan dari satu kota yang saya juga baru pertama kali datang. Saya kunjungi, yaitu di Princeton. Ada appointment hari ini dengan salah satu teman baru kami, teman saya dan teman suami. Dan hari ini juga suami uh, bermain atau sedang latihan driving range golf. Tempatnya bagus karena hari ini sudah masuk summer, jadi cerah ceria, secerah hati kita saat ini sebagai seorang profesi sales. Kali ini saya akan bawakan temanya mengenai making appointment. Kita tahu seorang sales akan menjadi lebih baik aktivitasnya pada saat dia tahu bagaimana membuat appointment dengan tepat. Saat kita bisa membuat appointment dengan tepat, berarti peluang kita untuk mendapatkan satu klien baru atau bahkan untuk follow up berikutnya jauh lebih mudah. Biasakan pada saat kita mau melakukan telepon, pastikan kita sudah punya agenda di depan kita dan kita tahu persis di weekly tersebut ada berapa hari atau jam yang saat itu kosong. Kalau saya biasanya saya tentukan terlebih dahulu target saya untuk mendapatkan goals yang saya inginkan. Saya akan breakdown dari tahun, lalu kita bagi per bulan, dibagi per minggu, dibagi per hari, bahkan berikutnya dibagi per jam. Jadi kira-kira dalam satu hari saya ingin bekerja berapa jam. Artinya berapa banyak peluang yang harus saya bisa gunakan dalam jam tersebut. Let's say, saya biasa kalau kerja jam 8 pagi saya udah dari kantor, saya mulai mempersiapkan hal-hal ataupun dokumen-dokumen yang saya perlukan pada saat hari itu saya melakukan kunjungan presentasi. Nah, di jam 9 adalah waktu saya untuk keluar dari kantor. Appointment pertama saya biasa dimulai pada jam 10 pagi. Tinggal disesuaikan dengan teman-teman. Kalau hari ini teman-teman merasa lebih nyaman untuk kerja di siang hari, ya nggak apa-apa, silahkan aja, itu pilihan Anda. Ya, hanya saya ingatkan kembali bahwa semakin banyak waktu yang Anda gunakan secara maksimal untuk melakukan prospecting, maka semakin banyak juga peluang Anda untuk mendapatkan new business. Dan semakin banyak pula Anda untuk mendapatkan closing sales Anda yang berikutnya. Nah, pada saat kita buat appointment, Anda ukur kira-kira satu kali presentasi itu akan membutuhkan berapa banyak waktu. Biasanya pada saat saya telepon, saya katakan bahwa, hai, halo, saya dengan Ida Kuraini, saya dari, Anda sebutkan nama perusahaannya, lalu Anda katakan, boleh saya bertemu dengan Anda untuk hari Kamis? Hari Selasa kemarin saya bertemu dengan Ibu Irna. Ibu mungkin ingat ya dengan Bu Irna. Bu Irna itu adalah teman Ibu yang sebelumnya waktu Ibu sama-sama berada di organisasi X misalnya ya, Anda sebutkan. Berarti nama tersebut saya dapatkan dari referral saya. Beda kalau nama tersebut saya dapatkan dari ring satu saya atau dari orang yang saya kenal langsung. Biasanya kalau saya kenal langsung, let's say misalnya saya ketemu dengan Ibu Irma itu di pusat perbelanjaan yang mungkin saat itu kita sama-sama sedang milih sayuran, tanpa sengaja kita mengambil sayuran yang sama, dan disitulah kita biasa melakukan komunikasi. Lalu saya ingatkan, hai Bu Irma, apa kabar? Bu, saya dengan Ida ya, waktu itu kita ketemu di mana kita sebutkan namanya, Shoprite misalnya. Hai Bu Ida, apa kabar? Bu, gimana kemarin? Jadinya Ibu ambil sayur yang mana? Kalau saya, kemarin saya hanya ambil brokoli, lalu juga saya hanya ambil toge saya misalnya ya. Atau saya juga sempat ambil, ternyata ada buah kiwi loh Bu, kemarin tuh bagus sekali buah kiwinya. Oh iya Ida, kemarin saya juga sempat sih ambil. Nah, komunikasi seperti ini seharusnya yang kita bangun. Karena kalau kita hanya mengatakan, hai, halo, apa kabar? Begitu lawan bicara saya mengatakan baik, saat itulah kita mulai stuck. Aduh, abis ini kita ngomong apa lagi ya? Nah, lalu selanjutnya pada saat kita sudah dapat melakukan kita sebut adalah personal approach, pendekatan pribadi. Berikutnya saya mulai masuk ke business approach. Lalu saya kata, Bu Irma, melanjutkan yang kemarin, Ibu kan sempat bilang kemarin kalau anak Ibu Tony mau sekolah nih Bu. Misalnya mau sekolah di luar negeri, atau Anda bisa tahu bahwa ada anak yang masih kecil yang emang harus disiapkan dananya di kemudian hari, maka Anda juga bisa katakan, Ibu kalau hari Kamis saya ke sana kira-kira
ada waktu Ibu, saya hanya perlu waktu kurang lebih 15 menit. Nah, kenapa saya katakan 15 menit? Karena kalau toh dia bisa